Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari. Halo. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bisa memuji nama Tuhan, lalu kita nanti akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kemudian kita menaikkan syafaat kita. Jika Anda diberkati melalui ibadah ini, saya mendorong kita semua membagikannya kepada orang-orang tertentu, kepada anggota keluarga, supaya mereka juga diberkati sebagaimana Anda sudah merasakan berkat Tuhan terlebih dahulu. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Saya akan berdoa lalu kita memuji Tuhan bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat karunia Tuhan, kebesaran Tuhan yang terus kami nikmati sampai hari ini ya Bapak. Tuhan, kami mau beribadah secara online. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami, menyatukan hati dan roh kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami semua akan menikmati hadirat Tuhan. Di tengah kesibukan kami mau merasakan hadirat Tuhan yang lebih kuat lagi ya Tuhan. Supaya kami dapat dikuatkan, dihiburkan ya Tuhan, didorong iman kami, dikokohkan ya Tuhan juga. Makasih ya Bapak. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita naikkan satu pujian bersama-sama. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga sekali lagi jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Amin. Itulah keyakinan kita bersama-sama. Kita tidak perlu khawatir karena ada Bapa di surga, karena ada Bapa yang selalu mengasihi kita semua, memelihara kehidupan kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya ada sebuah firman yang akan memberkati kita pada hari ini. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab kau Allahku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Tidak takut, sebab kau besertaku.
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Amin Tuhan, itu yang kami percayai. Kami tidak akan pernah takut apapun dalam hidup ini, karena ada Kristus yang pegang tangan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena ada Kristus yang memelihara hidup kami. Kami mau belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami buka hati dan telinga kami. Kami izinkan Roh Kudus berbicara secara khusus pada hari-hari ini, saat-saat ini ya Tuhan. Terkhusus melalui firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dalam pujian penyembahan kita, Pak Jer ya. Ya, Pak. Hari Rabu, nah hari khusus buat kita menyimak ibadah tengah minggu secara online. Kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan seri khotbah pada bulan Oktober ini ya. Bagaimana kita hari-hari ini menghadapi badai kehidupan ya Pak Jer ya. Ya, Pak. Kita tidak mau menghadapi badai Pak Jer ya. Tidak mau. Tetapi kalau Pak Jer tadi bilang seluruh Alkitab banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang dipilih Tuhan menghadapi banyak badai Pak Jer ya. Nah judul hari ini renungan hari ini menghadapi badai hidup tanpa rasa takut. Ya. Nah tanpa rasa takut, tetapi dengan rasa sukacita, rasa syukur. Kita belajar ada beberapa prinsip di sini. Untuk ketika kita menghadapi badai, untuk ketika kita berjalan di dalam badai, tidak ada rasa takut. Ya. Amin. Ya, mungkin dimulai dengan khawatir, tapi tidak menjadi ketakutan dan akhirnya melumpuhkan kehidupan kita. Nah, hari ini kita ambil dari kisah seorang hamba Tuhan namanya Paulus ketika dia menjalankan suatu perjalanan ke Roma. Nah, Pak Jer boleh baca perikop ini. Ya, kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-27, ayat 21 sampai 25. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku akan menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, sebab engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan berselamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Iya, haleluya. Ini suatu kejadian, yaitu perjalanan Rasul Paulus ke Roma menghadap Kaisar. Karena dia akan menyatakan perkara yang dituduhkan kepada dia. Rasul Paulus adalah seorang warga Romawi. Nah, dalam perjalanan dengan kapal ya, saudara sekalian, terjadi badai. Nah, kita tahu nanti akan terjadi karam kapal. Tapi di tengah-tengah badai kita melihat tadi, Paulus sepertinya tidak ada apa-apa ya. Ya. Tidak, dia di dalam kapal bersama dengan orang-orang di kapal itu, semua mengalami badai. Ya. Sampai harus membuang beban-beban di kapal itu. Tetapi sepertinya kita lihat Rasul Paulus sekilas ya. Nanti kita belajar dari Rasul Paulus. Sepertinya tidak ada apa-apa, justru dia menjadi penghiburan bagi orang-orang belum percaya yang ada di kapal itu. Dia menjadi orang yang meneguhkan, karena dia sendiri memiliki visi, wahyu dari Tuhan untuk apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami nanti. Nah, di sini kita belajar banyak hal, saudara ya. Memang, saudara, sebagai hamba Tuhan sekalipun, dijanjikan, dipakai Tuhan sekalipun, tidak kebal daripada badai kehidupan. Ya, kita tahu gereja Tuhan pada saat ini semua juga mengalami badai pandemi. Tidak ada yang spesial. Ya. Tetapi yang spesial kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menanggapi badai itu, bagaimana kita meresponi badai itu. Nah, bagaimana kita meresponi badai itu? Kita belajar hari ini. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, harus hal-hal yang kita pupuk dalam kehidupan iman kita, sehingga badai itu terjadi, kita akan seperti Paulus. Tidak hanya kita bisa melewati badai, kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Pak Jan, mungkin kalau cerita badai, bagaimana Pak Jan?
Ya badai mungkin tidak semua orang menyukainya, Iya. pastilah semua orang Tidak tidak semua, menyukainya. ya. Tetapi kita bisa menanggapinya, meresponinya seperti Paulus. Ya. Tetap tenang, kita memiliki respon yang benar atas badai yang harus kita hadapi. Ya. Itu penting. Ya, saudara sekalian, dalam setiap musim kehidupan kita pasti ada badai-badai kecil, Ya. badai kecil ya. Betul. Seperti Pak Jer bilang tadi, nggak enak menghadapi badai. Ada badai, saudara ya, Pak Jer ya, yang kita tidak bisa hadapi sendiri. Yang sepertinya habislah semuanya. Kita menjadi putus asa. Tetapi sebagai umat Tuhan, hari ini kita belajar. Karena kita tidak dapat menghindari badai, pasti tidak bisa dapat menghindari. Tetapi kita harus menghadapinya. Tidak bisa sendirian, tetapi bersama Tuhan. Hari ini kita belajar ada beberapa prinsip untuk kita menghadapi badai. Pertama, dari perikop yang kita baca. Pertama, kita percaya penuh di dalam Yesus. Percaya penuh di dalam Yesus. Tadi ayat 22 menjelaskan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, badai ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Badai pasti memakan korban. Paulus yakin tidak ada seorang pun dalam kapal ini akan mati kecuali kapal ini, dan terbukti kapalnya karam dan semuanya selamat. Nah, saudara, nasihat Paulus untuk bertabah hati berarti sesuatu untuk membangkitkan semangat orang-orang di sana. Jangan takut. Ya, kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Karena dia sudah percaya penuh kepada Yesus, di dalam Yesus. Saudara, inilah yang harus kita miliki. Apakah saudara percaya penuh dalam Yesus? Oh iya, saya percaya penuh ketika mendapat berkat. Ketika jawaban doa. Iya, itu pasti. Ketika di dalam badai, itu akan menentukan berapa persentase kita percaya kepada Yesus. 100%? Ya. Harus 100%. Justru itulah teruji Pak Jara ketika di tengah badai, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita akan lari kepada Yesus, kita akan bertanya kepada Yesus, kita akan berlutut, mungkin berlinangan air mata, karena kita percaya penuh kepada Yesus. Amin. Saudara sekalian, Yosua 1:9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan, ini perintah saudara, kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, mungkin Tuhan sudah memberikan misi pada saudara, suatu perjalanan misi. Di tengah misi mungkin ada badai, tapi Tuhan akan menyertai engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Amin, saudara. Kuatkan hidup saudara. Saudara, alasan percaya penuh kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya percaya Pak Jer, Paulus pasti percaya. Tuhan, Yahweh, Tuhan Yesus yang aku percaya, Dia pasti Tuhan atas alam semesta. Badai nggak apa-apa, karena saya percaya penuh Dia pegang kendali. Yang kita baca tadi perikopnya, Dia ada tugas ke sana, ditugaskan oleh Tuhan. Dia percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Yesus mengajari kita untuk mengantisipasi badai dalam kehidupan kita. Yesus tahu kita akan, ketika Dia meninggalkan kita, naik ke surga, Dia tahu hidup di dunia ini pasti menghadapi badai. Tadi Pak J bilang mungkin tahun depan akan ada badai ekonomi ya. Ya, sekarang udah terasa Pak J. Tadi saya ngomong sama Pak J, wah harga-harga segala mahal. Ya, bagi kita yang mungkin pendapatan kita tetap sama, itu badai, badai keuangan, badai finansial ya. Ya, itu memang tidak bisa dihindari. Tuhan Yesus mengajari kita untuk mengantisipasi. Dan Rasul Paulus mengajarkan menghadapi badai itu kita percaya penuh kepada Yesus. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semua ini kukatakan kepada kalian masing-masing yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Dalam dunia ini kamu pasti menderita, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Amin. Percaya penuh kepada Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia tabib di atas segala tabib. Amin. Apapun badai keuangan, badai kesehatan, badai finansial, badai keluarga, badai masa depan, saudara tidak tahu lagi masa depan saudara, Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. Tetapi kita harus mengantisipasi. Jangan kaget saudara akan ada badai. Tuhan tidak kaget akan ada badai dalam kehidupan kita, tetapi Dia berjanji beserta kita senantiasa.
Ada yang menuliskan beberapa persiapan kita untuk menghadapi badai. Ya, saya bacakan secara cepat. Luangkan waktu sendirian bersama dengan Tuhan, artinya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Rindukan kehadirannya senantiasa, percayakan janji-janjinya, hitung berkat Tuhan bersama kita selama ini. Singkirkan bagasi-bagasi hidup kita, sampah-sampah kehidupan kita. Sehingga kita percaya penuh kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi bekal kita ketika kita menghadapi badai kehidupan kita. Amin, saudara. Itu poin pertama, percaya penuh di dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahkan sepertinya tidak ada apa-apa dalam kehidupannya. Di balik hatinya pasti dia percaya penuh kepada Tuhan. Poin kedua, saudara sekalian, komitmen penuh kepada Yesus. Ketika saudara komitmen penuh, nanti saya akan jelaskan. Badai yang akan datang, saudara sudah tahu ada Yesus di sana. Ada Tuhan, ada Master kita, Yesus Kristus, yang akan membela kita. Nah, di ayat ke-23, pasal ke-27, Kisah Para Rasul mengatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Jadi, ketika badai, Tuhan mengirimkan malaikatnya. Tapi menariknya ketika Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang di kapal, ada malaikat datang kepadaku. Dari siapa? Dari Allah yang aku sembah. Yang aku sudah menjadi miliknya. Itu pernyataan yang luar biasa, saudara. Jangan main-main. Ketika Rasul Paulus mengatakan, dari Allah yang aku sembah, berarti ada kehidupan penyembahan kepada Allah dia. Terus-menerus. Sehingga dia merasakan dia adalah milik Tuhan. Saudara, dalam kehidupan iman kita, itulah komitmen penuh kita kepada Yesus. Sehingga apapun badai yang terjadi, besar kecil, tidak ada jalan keluar sekalipun, kita bisa berkata, Tuhanku adalah Tuhan di atas segalanya. Aku adalah miliknya. Karena aku selama ini menyembah Allah yang benar. Itu yang diingin katakan oleh Rasul Paulus saat ini. Saudara, saya mengutip satu ayat Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kita harus memahami bahwa kita adalah milik Tuhan. Saudara milik siapa? Siapa yang memiliki saudara? Siapa yang menguasai saudara? Dunia? Ya, nilai-nilai dunia. Saudara, harus kita hari lepas hari tahu bahwa kita anak Allah, milik Tuhan. Saya suka sekali mengutip ayat ini bahwa tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita tanpa sepengetahuan Allah. Amin, saudara. Firman Tuhan yang mengatakan, bulu yang terkulai sebelum patah, tidak dibiarkan Tuhan menjadi patah. Dia akan menegakkan saudara kembali. Kalau saudara bisa mengatakan seperti itu, bahwa saudara percaya bahwa saudara adalah milik Allah. Milik Allah, dikasih Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Badai datang, saya milik Allah. Amin. Balai datang, saya boleh menyanyi El Shaddai. Amin. Maha kuasa Allah kita yang memiliki kita. Haleluya, sebagai milik Allah, tetapi sebagai milik Allah, kita dibuktikan dengan kita selalu menyembah Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus benar adanya. Ketika dia melihat malaikat datang, dia membuktikan bahwa dia adalah milik Allah. Untuk menjadi milik Allah, dia buktikan bahwa saya adalah penyembah Allah. Saudara, di dalam Lukas 6 ayat 46 mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, kita boleh menyembah Tuhan, tetapi buktinya kita harus hidup dalam penyembahan. Amin. Menghadapi badai, diawali dalam kehidupan kita berkomitmen kepada Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi milik Allah, dan kita percaya kita milik Allah, badai apapun kita berjalan bersama Sang Khalik pemilik kita. Amin, saudara. Haleluya. Pak Jer akan teruskan poin 3 dan 4. Ya, poin yang ketiga adalah ada penghiburan penuh daripada janji Allah. Meskipun badai harus kita hadapi, namun kita harus meletakkan hati kita, pikiran kita kepada janjinya. Bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, pasti jadi. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia akan menepati. Kemarin kita baru saja belajar bagaimana dia Tuhan yang setia terhadap setiap firman dan janjinya. Janji yang diberitakan 400 tahun sebelum
bangsa Israel keluar, dijanjikan, diutarakan kembali oleh Yusuf yang sesungguhnya disampaikan pertama kali kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan menepatinya sehingga mereka bisa menyeberangi Laut Merah keluar daripada Mesir. Janji yang sama yang juga diterima oleh Rasul Paulus untuk tetap tenang di tengah badai melalui malaikat. Karena dikatakan di ayat 24 dari pasal 27 Kisah Para Rasul, dan ia berkata, jangan takut Paulus. Malaikat Tuhan datang memberikan sebuah janji kepada Rasul Paulus dan mereka yang ada di sana untuk tidak menjadi takut. Lalu kemudian dikatakan, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ada sebuah janji keselamatan, ada sebuah janji perlindungan, ada sebuah janji mereka tidak akan binasa, tidak akan mati di tengah badai yang ada. Jadi jemaat Tuhan, menurut saya janji ini akan membawa sebuah penghiburan buat kita semua. Jenis badai apapun yang akan kita hadapi di masa depan, baik secara hubungan dengan satu dengan yang lain, mungkin badai dalam ekonomi yang sudah bahkan diumumkan oleh Presiden Jokowi tentang di tahun depan, pasti juga sesuatu hal yang akan terjadi, akan kita hadapi bersama-sama, atau badai-badai yang lain yang kita mungkin tidak bisa memberikan harapan atas sesuatu, segala sesuatunya akan baik di masa depan, itu bisa terjadi. Yang penting kita harus terus berpegang kepada janjinya. Itu akan memberikan penghiburan buat kita. Kita tidak boleh terlalu gerasa-gerusuk, kita tidak boleh terlalu cemas, kita tidak perlu takut berlebihan. Karena ada janji Tuhan yang memberikan kita penghiburan. Ada sebuah penghiburan, yaitu ada sebuah kepastian di dalam Tuhan. Ada sebuah kepastian di mana kita akan selamat. Ada sebuah kepastian, ada tangan Tuhan yang memegang. Ada kepastian bahwa Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang sama menyertai kita di luar badai dengan di dalam badai. Dia Tuhan yang sama yang tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Dan juga ada sebuah keyakinan daripada rencana Tuhan yang besar atas Paulus pada saat itu. Di mana mereka ingin bertemu kepada Kaisar, dan Tuhan juga menjamin engkau akan atau engkau harus menghadap Kaisar. Artinya Tuhan memberikan jaminan bahwa misimu akan tetap berhasil. Engkau akan tetap bisa bertemu dengan Raja. Jadi jemaat Tuhan, waktu kita ada di tangan Tuhan, kita harus mempercayai Dia untuk menyelesaikan misinya dalam hidup kita. Dan kemudian membawa kita pulang dengan selamat. Mungkin Tuhan membawa kita ke Hong Kong ini dengan sebuah misi dari Allah. Misi ilahi tertentu yang Tuhan taruhkan di hati kita, sehingga Dia menempatkan kita di sini. Dan meskipun kita di sini, begitu banyak badai sudah Anda lewati. Badai, mungkin badai politik yang pernah terjadi di tahun 2018-an, 2019. Lalu kita masuk kepada badai pandemi. Mungkin akan masuk kepada badai ekonomi. Jangan takut, misimu akan tetap terlaksana, karena Tuhan yang memberikan jaminan. Ada Tuhan yang akan menemani engkau melewati segala sesuatunya. Asal engkau tetap takut kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapannya, maka Dia akan menjamin semua misi ilahi yang ada di dalam hidupmu. 2 Korintus 4 ayat 8-9 berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itulah pengalaman daripada Rasul Paulus. Hal buruk bisa terjadi, tetapi tidak akan menghabisi hidupnya. Tidak akan membuat dia berhenti. Tidak akan membuat dia menjadi gagal. Dia terus berlari karena ada janji Tuhan yang dia pegang. Yang keempat, ketika badai datang, kita harus terus yakin penuh terhadap firman-Nya. Kita harus yakin penuh terhadap apa yang pernah Dia katakan. Kisah Rasul 27 ayat 25 dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Ini kata Paulus, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Masihkah kita percaya kepada firman? Masihkah kita memegang firman itu? Kalau tidak, maka hari ini saya mendorong, kembalilah kepada firman. Kembalilah kepada firman itu. Mari kita yakini penuh. Kalau Dia sudah berkata, maka jadi. Kalau Dia sudah berkata, berfirman, maka kita akan melihat penggenapannya. Paulus memiliki keyakinan penuh berdasarkan apa yang telah Tuhan katakan melalui malaikat.
Keyakinannya memampukan dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Paulus tahu bahwa Allah dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk melakukan apa yang dia katakan, dan karena dia akan yang melakukannya. Jadi jemaat Tuhan, poin yang keempat ini jangan pernah lupa bahwa engkau harus terus yakin. Meskipun engkau melihat belum ada perubahan, belum ada hal yang berubah secara signifikan secara mata jasmani. Tapi nantikanlah firman itu yang akan bergerak, firman itu yang akan menggenapinya. Perkataan atau firman Tuhan atau janji Tuhan harus membangkitkan kepercayaan kita kepada Dia. Kemudian selanjutnya akan meneguhkan kita untuk bisa menghadapi segala sesuatunya. Di 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi andalkan terus firman-Nya, pegang terus firman-Nya, karena dia pasti akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, saudara sekalian, perikop ini luar biasa. Mungkin secara narasi kita mencerita seperti cerita ya saudara nonton film The Pirates of Caribbean gitu ya, terjadi badai dan semuanya. Tetapi ini cerita hamba Tuhan dan kita bisa mengambil makna-makna prinsip-prinsip rohani di sana. Sekali lagi saudara, badai pasti kita hadapi. Tuhan Yesus mengatakan kita tidak bisa menghindari badai, tapi Dia ada di tengah-tengah badai. Dia akan menghantar kita di tengah-tengah badai. Dia akan memegang tangan kita di tengah-tengah badai. Haleluya saudara sekalian. Mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Badai apa yang saudara hadapi saat ini? Mari kita tilik hati kita. Belum terlambat untuk kita belajar saudara, untuk percaya penuh di dalam Yesus. Akan janjinya, akan firman-Nya. Komitmen penuh kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita adalah miliknya. Buktikan dengan kehidupan penyembahan kepada Tuhan. Sehingga badai terjadi, saudara berdiri teguh. Amen. Saudara tidak goyah, saudara tidak takut, dan saudara tidak khawatir. Karena saudara tahu saya milik Tuhan, pencipta alam semesta. Amin saudara. Dan saya percaya ketika saudara melihat janji Tuhan, penghiburan akan datang. Walaupun di tengah-tengah air mata, karena saudara melewati badai itu. Tapi ada sukacita, damai sejahtera. Karena saudara tahu janji Tuhan, iya dan amin. Amin. Nah, Tuhan tidak pernah ingkar akan janji dan firman-Nya. Amin saudara. Kita akan tutup dalam doa. Badai apapun dalam kehidupan saudara saat ini, saya harap, kami berharap firman Tuhan boleh memberkati saudara. Saudara akan seperti Paulus. Tidak hanya saudara diberkati, saudara memberkati orang-orang yang belum percaya di sekeliling saudara. Saudara milik Tuhan, saudara selalu punya Tuhan Yesus, karena saudara sudah ditebus. Banyak orang-orang saat ini di tengah badai pandemi, mereka tidak punya pegangan. Saudara mungkin seperti Paulus, selalu yakin saudara akan melewati badai itu, karena ada misi Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetapi orang-orang yang tidak berpegangan, mereka bingung saudara. Mereka memegang sana dan sini. Mereka kakinya goyah di tengah badai. Saudara dan saya, mari kita lakukan kehidupan kita seperti Paulus saat ini. Memberitakan firman Tuhan, menyatakan janji Tuhan. Amen. Saya pernah mendengar satu cerita Pak Jan ya. Suatu saat seorang hamba Tuhan ada di pesawat. Ketika terjadi badai, semua orang ketakutan. Dan hamba Tuhan ini tidak takut. Dia tenang sekali. Bukan tidak takut, dia tenang. Terus orang-orang sekelilingnya bertanya, kenapa kamu begitu tenang? Dia bukan bercanda, tetapi dia percaya penuh. Dia katakan, ada anak Allah di sini. Sebelum Tuhan menyatakan dia naik ke surga, pesawat tidak akan jatuh. Dia mengatakan seperti itu. Seperti Rasul Paulus tahu, ada misi Tuhan bagi dia. Mungkin karam terjadi, tetapi janji Tuhan tidak ada seorang pun akan mati kecuali karam kapal. Kapalnya hancur. Demikian dalam kehidupan kita, tidak hanya buat kita menghadapi badai dalam kehidupan kita, tetapi menjadi berkat untuk menenangkan orang lain, bahkan mengenalkan Yesus
sebagai pegangan hidup mereka. Amin, saudara sekalian. Badai kita melihat terang Tuhan, badai kita melihat kuasa Tuhan bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Pak Jar boleh tutup dalam doa, silakan. Makasih ya Tuhan buat setiap firman yang sudah kami dengar, yang menguatkan iman kami, yang menegur kami ketika kami takut berlebihan, gelisah berlebihan. Mulai hari ini kami akan kembali kepada firman-Mu, kami akan kembali kepada janji-janji-Mu, untuk tetap bisa meresponi benar atas setiap badai yang terjadi di hari ini, masa sekarang maupun yang akan terjadi di masa depan. Kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Engkau, Amin. Kau Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika kami berada di titik tertinggi kami juga akan mengalami Tuhan ketika kami berada di titik terendah kami. Makasih ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Jawab setiap doa mereka, sertai langkah hidup mereka. Kami mau terus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
akan badai yang mungkin harus kita lewati. Karena Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang terus akan menyertai kehidupan kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Ada seorang jemaat Tuhan yang terkena COVID, kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan keadaannya. Ini akan menjadi sebuah batuk biasa saja, karena Tuhan yang juga yang akan menolong, menyembuhkan melalui setiap pengobatan yang dikonsumsi, atau biarlah darah Tuhan secara ilahi mengalir di dalam tubuhnya. Dia akan menjadi sebuah kesaksian, sebuah cerita hidup bagaimana Tuhan adalah penyembuh bagi hidupnya. Kita juga berdoa buat beberapa orang yang mungkin tidak enak badan hari-hari ini di tengah perubahan cuaca di Hong Kong. Seperti hari-hari ini akan semakin lebih dingin daripada sebelumnya. Kita akan masuk kepada cuaca musim dingin. Kita berdoa supaya imunitas, kekuatan yang daripada Tuhan akan menjagai kita. Kita akan tetap sehat. Yang kurang enak badan akan dibuat sehat kembali dalam nama Yesus. Dan tidak menjadi terlalu khawatir, ragu bahwa itu hanya flu biasa atau COVID-19. Apapun itu, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka semuanya. Berikutnya, yang ketiga, kita akan berdoa buat semua rencana jemaat Tuhan, karena sudah akan memasuki tahun yang baru. Di akhir tahun ini banyak orang mungkin merencanakan banyak hal, seperti Hong Kong sudah mulai dibuka. Apapun itu rencana mereka, ada yang mungkin mau perpanjang kontrak hari-hari ini juga, Tuhan akan berikan hikmat buat mereka supaya Tuhan yang akan memampukan mereka semuanya. Amin. Nanti kita akan berdoa buat yang sakit, Pak Ari yang akan memimpin, lalu saya akan memimpin buat pokok doa yang lain. Sekali lagi kita naikkan chorusnya, bagian refnya, nanti kita akan naikkan doa kita bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Engkau El Shaddai, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Dahsyat, Engkau Maha Besar Tuhan. Terlebih juga Engkau Maha Kudus dan Maha Kau akan kehidupan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, terutama yang menyimak siaran online pada saat ini Tuhan. Apapun keperluan kami Tuhan saat ini Engkau sudah tahu Tuhan. Kami membawa kepada Engkau Allah El Shaddai Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Hati-Mu penuh kasih bagi setiap kami Tuhan. Rencana-Mu adalah rencana baik dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Dahsyat Tuhan. Kami akan membawa beberapa pokok doa di hadapan-Mu Tuhan. Kepada siapa lagi kami datang kecuali kepada Engkau Allah El Shaddai yang mengasihi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi satu jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan, yang harus terkurung di rumah Tuhan karena jemaat bersama sekeluarga di dalam tempat kerjanya Tuhan terkena COVID Tuhan. Biar Tuhan Kau El Shaddai Tuhan, Kau menurunkan shalom dari surga atas kehidupan mereka. Saat Tuhan, biar ketenangan Tuhan, keteguhan hati ada dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Apapun sakit saat ini Tuhan, itu hanya gejala flu sementara Tuhan. Engkau saat ini akan mengunjungi mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan. Hamba boleh meminta Tuhan percepat pemulihan kesembuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Beri mereka kekuatan baru Tuhan. Ketika mereka harus terkurung di rumah Tuhan, adakan persekutuan indah Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun posisi mereka, majikan yang kerja di sana Tuhan, tetap dalam kehidupan persekutuan
di dalam kuasa-Mu Tuhan. Sementara Engkau akan mengerjakan kebaikan, yaitu kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga juga jaga setiap jemaat Tuhan pada hari-hari di mana terjadi perubahan cuaca di Hong Kong Tuhan, agar kami penuhi dengan hikmat bijaksana Tuhan apa yang kami lakukan di dalam rumah, di luar rumah Tuhan, agar kami mengerti Tuhan bagaimana kami melakukan aktivitas hari lepas hari di tengah-tengah perubahan cuaca. Tuhan, lindungi kami secara fisik kami Tuhan, pikiran kami, seluruh aktivitas kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap rencana yang sedang dirancang umat-Mu hari-hari ini. Ketika ada sedikit perubahan terjadi di Hong Kong sudah dibuka ya Tuhan. Atau apapun rencana mereka, mungkin cuti pulang ke Indonesia, atau ada yang mau perpanjang kontrak, atau yang akan mengakhiri ya Tuhan karirnya, pekerjaannya di Hong Kong ini. Apapun yang sedang mereka pikirkan hari-hari ini, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri tanda apa yang menjadi hati-Mu buat hidup mereka ya Bapak. Supaya tidak ada keputusan yang salah, supaya tidak ada keputusan yang membuat mereka jauh daripada Engkau, supaya mereka tetap sejalan dengan rencana-Mu yang besar dalam hidup mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang sanggup memberikan hikmat atas mereka semuanya Tuhan. Dan berkatilah setiap rancangan mereka, berotoritaslah Tuhan atas hidup mereka semua dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat Hong Kong yang semakin baik keadaannya. Terima kasih buat Hong Kong yang semakin pulih keadaannya secara kesehatan. Kami berdoa juga ya Tuhan, Kau juga yang akan menolong pemulihan atas ekonomi. Ketika harga-harga semakin mahal, ketika segala sesuatunya semakin sulit, kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Tuhan yang membuka jalan. Ada Tuhan yang menaruhkan hikmat untuk mengatur segala sesuatunya tetap baik ya Tuhan, meski tidak seperti dahulu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini, diberkatilah Hong Kong, diberkatilah setiap gereja yang ada. Tuhan yang akan terus memakai setiap gereja untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa dapat mengalami pertumbuhan rohani. Banyak jiwa-jiwa juga yang akan dijangkau ya Tuhan, khususnya mereka yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami setiap aktivitas kami setelahnya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita saat ini mengangkat tangan dimanapun saudara berada. Saudara boleh berdiri sejenak dan sejenak kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat rohani ini sudah difirmankan Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Saudara adalah bangsa Israel secara rohani yang dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan oleh darah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kami terima Tuhan sukacita surga ini Tuhan, membawa kehidupan rohani kami Tuhan, yang akan memimpin kehidupan jiwa dan roh kami Tuhan, dan tubuh kami di dalam kemenangan hari lepas hari bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah Bapa di surga, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kepada Allah Roh Kudus kekasih jiwa kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan sudah menerima berkat dimanapun saudara berada. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.